Kita sekarang akan membahas kriminalisasi cybercrime. Setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai aspek-aspek kriminalisasi dan juga penalisasi. Sekarang kita ke perbuatan tertentu terkait dengan dunia cyber atau perbuatannya seringkali disebut sebagai cybercrime. Ya, cybercrime ini dianggap sebagai serious threat atau dianggap sebagai ancaman yang sangat serius. Kenapa cybercrime itu dianggap sebagai sebuah ancaman yang serius sehingga layak untuk dikriminalisasi? Yang pertama, dengan satu komputer saja, maka kerusakan yang ditimbulkan itu bisa sangat besar. Ini seolah-olah seperti invisible handshake. Suatu yang tidak visible, suatu yang tidak nampak. Hanya dengan satu komputer, tapi kerusakan yang ditimbulkan itu bisa sangat besar. Contoh, mengirimkan virus komputer dari satu komputer saja bisa tersebar di berbagai komputer di penjuru dunia. Contoh yang lain, sekali upload gambar atau video porno, maka yang bisa mengakses itu publik yang jumlahnya tidak terbatas. Sehingga kerusakan yang ditimbulkan itu sangatlah besar. Ini kenapa cybercrime dianggap sebagai serious threat atau dianggap sebagai ancaman yang serius. Sehingga layak untuk dikriminalisasi. Yang kedua, ancamannya itu bisa setiap saat, tidak melihat waktu. Pagi, siang, sore, malam, itu cybercrime bisa dilakukan. Karena apa? Ya memang tidak terbatas oleh waktu. Beda halnya dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Seperti penipuan. Penipuan biasa dilakukan ya ketika seseorang memungkinkan diajak berkomunikasi. Bagaimana caranya bisa menipu orang dalam keadaan orang itu tidur di malam hari? Maka penipuan yang dilakukan pada saat-saat manusia sedang tidur, itu berarti tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau cybercrime, itu mau upload konten jam 12, mau upload konten jam 1, itu tidak terbatas oleh waktu. Bisa dilakukan kapanpun. Sehingga ancamannya itu bisa terjadi kapan saja. Dan yang ketiga, penegakan hukumnya itu lebih sulit. Karena bisa jadi pelakunya ada di satu negara, korbannya ada di negara yang lain. Pelakunya ada di satu kota, korbannya di kota yang lain. Kemudian perlu dilacak juga ketika timbul adanya kerusakan komputer disebabkan oleh virus. Untuk mencari siapa penyebar virusnya, itu tidak hal yang mudah, itu sulit. Beda halnya dengan ada orang mati, cari pembunuhnya siapa, itu jarang sekali tidak terungkap. Karena lebih mudah dicarinya. Tapi kalau mencari siapa penyebar virusnya, itu tidaklah mudah. Kalau toh ketemu, penegakan hukumnya juga akan sulit, tidak mudah kan. Oleh karenanya maka dari 3 pertimbangan ini, di mana suatu perbuatan tercela yang dilakukan di dunia maya bisa menimbulkan kerusakan sosial yang besar hanya dengan satu alat komputer saja. Kemudian yang kedua, ancamannya bisa tidak mengenal waktu dan sulitnya penegakan hukumnya. Nah, karena merupakan serious threat inilah maka perbuatan tersebut layak untuk dijadikan sebagai tindak pidana. Berarti sesuai dengan prinsip-prinsip kriminalisasi di mana salah satunya yang harus dipertimbangkan bahwa perbuatan itu memang menimbulkan korban dan atau bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan di dalam masyarakat. Ya, terkait dengan peristilahan, tidak semua orang menggunakan istilah cybercrime. Ada juga yang menggunakan istilah computer crime atau kejahatan komputer. Ada yang menggunakan istilah virtual crime atau kejahatan virtual. Ada juga yang menggunakan istilah online crime, kejahatan
online. Ada yang menggunakan istilah digital crime atau kejahatan digital. Ada pula yang menggunakan istilah internet related crime atau kejahatan yang terkait dengan internet. Electronic crime, kejahatan elektronik. Computer related crime atau kejahatan yang terkait dengan komputer. Computer assisted crime atau kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat bantunya. Kemudian internet crime atau kejahatan internet. E-crime, itu elektronik. Jadi kejahatan elektronik. Atau ada juga yang menyebut dengan high-tech crime atau kejahatan teknologi tinggi. Dalam bahasa Indonesia ada yang menyebut dengan tindak pidana mayantara. Yang kemarin sudah saya sampaikan, ini merupakan peristilahan yang pertama kali disampaikan oleh Profesor Barda Nawawi Arif. Ada yang menggunakan istilah kejahatan mayantara, ini sama ya. Jadi istilah mayantara itulah yang pertama kali dipopulerkan oleh Profesor Barda Nawawi Arif. Kemudian ada tindak pidana teknologi informasi. Ada tindak pidana siber. Nah, kata siber ini sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia. Dari kata cyber kemudian diadopsi menjadi kata siber. Nah, maka ketika Anda mencari literatur terkait dengan cybercrime, kata kuncinya bisa ini. Kalau dalam bahasa asing bisa computer crime, virtual crime, online crime, itu nanti bisa di search di search engine, misalnya Google. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya bisa dengan tindak pidana mayantara, kejahatan mayantara, tindak pidana teknologi informasi, dan tindak pidana siber. Ini peristilahan terkait dengan cybercrime. Ya, sekarang apa pengertian dari cybercrime? Banyak sekali yang mendefinisikan cybercrime. Kalau saya cari di dalam berbagai literatur, antara satu definisi dengan definisi yang lain itu bisa berbeda. Tapi secara umum, definisi cybercrime adalah tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kata kuncinya adalah dengan menggunakan atau melalui. Apa yang digunakan? Yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kalau ada suatu kejahatan, kok dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, atau dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi, itu disebut sebagai cybercrime. Ya, ada juga yang mendefinisikan dengan tindak pidana atau kejahatan yang ditujukan terhadap sistem komputer atau jaringan komputer. Kalau definisi yang pertama itu adalah alat atau sarana yang digunakan, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Kalau definisi yang kedua, sistem komputer ini sebagai sasaran atau jaringan komputer ini sebagai sasaran, bukan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, tetapi sebagai sasaran dari suatu kejahatan. Ini pengertian cybercrime dari beberapa definisi yang ada. Ya, ini terkait dengan jenis cybercrime. Ya, secara umum cybercrime itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, new crimes using new tools. Kejahatannya itu baru dan menggunakan alat yang baru. Contohnya penyebaran virus. Penyebaran virus komputer itu adalah kejahatan yang baru, yang dulu tidak pernah ada, bahkan tidak pernah terbayangkan sama sekali. Using new tools juga menggunakan alat yang baru, yaitu komputer, yang dulu tidak ada. Jadi yang pertama, cybercrime itu adalah new crimes using new tools. Kejahatan yang baru yang menggunakan alat yang baru.
Yang kedua, old crimes using new tools. Kejahatannya itu bukan baru, kejahatan lama, tapi using new tools, menggunakan alat yang baru. Contohnya apa? Penipuan. Penipuan itu old crime, kejahatan yang lama, itu traditional crime. Tetapi menggunakan alat yang baru, misalnya penipuan online. Pornografi itu old crime, kejahatan lama. Tapi ketika pornografi diupload menggunakan komputer, itu berarti using new tools. Maka ada yang menggunakan istilah cyber porn atau pornografi yang dilakukan melalui sarana cyber. Nah, jadi ada kejahatan yang baru menggunakan alat yang baru, juga ada kejahatannya itu pada dasarnya lama, tapi yang baru adalah alat yang digunakan. Ini jenis cybercrime secara umum. Kalau dilihat dari penggunaan komputernya, maka cybercrime ini ada 3 jenis. Yang pertama, computers as targets. Cybercrime di mana komputer itu menjadi targetnya. Contoh, seorang hacker, dia masuk ke dalam sistem komputer milik orang lain secara ilegal. Targetnya apa? Komputer. Kemudian ada juga computers as storage devices. Jadi komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Contohnya apa? Penyebaran virus. Selain komputer sebagai target, ini juga menggunakan komputer sebagai alat atau komputer as storage device. Karena menyebarkan virus itu kan harus melalui komputer. Jadi komputer dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Kalau tadi yang pertama, komputer sebagai target atau objek dari kejahatan. Yang kedua, komputer sebagai alatnya. Yang ketiga, ada juga computers as communications tools. Alat untuk komunikasi saja. Nah, misalnya apa? Misalnya, mau melakukan penghinaan. Untuk menyampaikan apa yang dia inginkan, yaitu untuk menyerang harkat dan martabat orang lain, dia menggunakan telepon. Berarti telepon itu digunakan, atau ini telepon merupakan bagian dari komputer dalam arti yang luas ya. Jadi telepon itu digunakan untuk menghina orang. Jadi hanya untuk menyampaikan, mengkomunikasikan saja. Pada dasarnya dia hanya ingin mengatakan, oh dasar bodoh, goblok, dan seterusnya. Dia hanya ingin ngomong itu kepada orang lain. Tetapi dia kesulitan untuk mengkomunikasikan itu, maka menjadikan komputer sebagai alatnya. Telepon, oh kamu bodoh, kamu blow on, dan seterusnya. Nah, maka dilihat dari penggunaan komputernya, cybercrime itu ada 3. Yang pertama, cybercrime di mana komputer sebagai objek kejahatannya atau sebagai targetnya. Yang kedua, komputer itu sebagai alat untuk melakukan. Dan yang ketiga, komputer itu sebagai alat komunikasinya. Kemudian yang ketiga, dari sisi caranya. Maka cybercrime itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, crimes committed by violence atau kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan. Yang kedua, non-violence crime, kejahatan yang tidak dilakukan dengan kekerasan. Ya, yang dilakukan dengan kekerasan misalnya apa? Ya, misalnya komputer itu dijadikan sebagai bahan peledak untuk melakukan terorisme. Itu berarti menjadikan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan yang menggunakan kekerasan. Atau non-violence crime, kejahatan yang tidak menggunakan kekerasan. Misalnya apa? Misalnya penipuan.
menggunakan sarana online. Itu kan non-violent crimes, kejahatan tanpa kekerasan. Penghinaan, pornografi, itu semuanya dilakukan tanpa menggunakan kekerasan. Atau masuk ke dalam sistem komputer orang lain secara ilegal. Pelakunya yang disebut hacker. Itu non-violence crimes, kejahatan yang tanpa menggunakan kekerasan. Ini beberapa jenis cybercrime dilihat dari beberapa hal. Yang pertama secara umum, yang kedua dilihat dari penggunaan komputer, dan yang ketiga dilihat dari cara perbuatan itu dilakukan.